Untuk micro teaching pada kali ini saya akan sajikan persiapan lembar rencana mengajar. Yang pertama yaitu menyiapkan alat sudah tersedia, yaitu dari speaker, kemudian laptop, kemudian infocus. Infocus ini atau LCD proyektor digantikan dengan layar monitor dengan fungsi yang sama, tidak berubah. Kemudian ATK sudah disiapkan ke masing-masing peserta, kemudian juga modul-modul sudah diterima oleh mereka. Itu untuk alat peraga. Kemudian tujuan belajar kita pada siang hari ini yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta kompeten untuk menjelaskan strategi pengelolaan kas, kegiatan pengelolaan kas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, kemudian menjelaskan cara mengelola kas pada kegiatan pengelolaan kas sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Itu untuk tujuan belajarnya. Metode pengajarnya atau metode belajarnya itu menggunakan 4 langkah mengajar, yaitu pendahuluan, penyajian materi, aplikasi, dan evaluasi. Untuk persiapan diri atau kelas, itu persiapan ruang sudah sesuai standar, lampu memenuhi keterangannya atau cahayanya memenuhi ketentuan, tidak terlalu panas, tidak terlalu redup. Kemudian ruangan juga kedap suara. Kemudian untuk layar monitor juga sudah besar. Kemudian untuk area bersih, dan kemudian hawanya juga sejuk, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian untuk persiapan mental dan fisik kepada teman-teman peserta semua, apakah siap untuk mengikuti training pada hari ini? Siap. Baik, kita akan coba mulai untuk menerapkan pesertanya untuk mulai training pada hari ini, dan mereka menyatakan sudah siap semua. Kemudian untuk absensi, saya akan coba absen pertama kali, yaitu Saudara Kristo hadir, Pak. Saudara Emma hadir, Saudara Syani hadir. Baik, sudah hadir semua, bisa kita mulai untuk trainingnya. Tapi sebelumnya mari kita brainstorming dulu. Sebelum kita memulai training, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita terima pada kesempatan siang hari untuk training dapat memenuhi apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita harapkan pada kesempatan siang hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kemudian judul untuk training pada kali ini yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan kas, yaitu dengan cara merumuskan strategi pengelolaan kas, yang mana nanti akan kita bahas lebih dalam satu persatu. Kemudian judul yang pada kesempatan kali ini yaitu dalam pengelolaan kas nanti kita akan coba menerangkan, atau saya akan coba menerangkan bagaimana kas itu dapat dikelola dengan baik agar terhindar daripada fraud, agar terhindar daripada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Kemudian manfaat dari ini, para siswa semua dapat mengerti apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas itu terjadi hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau standar dari perusahaan, itu bisa kita minimalisir. Contohnya misalnya administrasi yang tidak baik, kemudian juga orang bisa masuk ke ruang kasir, orang juga bisa masuk ke ruang-ruang yang lain dari sistem keuangan itu tidak kita perkenankan. Kemudian baiklah, mari kita coba terapkan satu-satu untuk pembelajarannya. Yang pertama adalah definisi pengelolaan kas. Definisi pengelolaan kas adalah teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dan jadwal tagihan perusahaan atau cash management. Sebelumnya kalian sudah tahu belum pengelolaan kas seperti apa? Sudah tahu belum kira-kira? Kalau sudah, kalau tidak, kalau belum. Sudah belum kira-kira? Belum ya? Baiklah, untuk belum ini, untuk sebelum kalau belum tahu, mari saya akan coba terangkan seperti
di apa kayak seperti ini. Untuk pengelolaan kas ini tujuannya adalah kita dapat membuat cash flow perusahaan itu dapat bekerja dengan baik. Cash flow artinya apa? Bahwa uang yang ada di perusahaan tidak langsung habis, atau uang yang ada di dalam perusahaan tersebut itu dapat kita kendalikan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini makanya ada jadwal pembayaran atau jadwal tagihan yang berlaku di sini. Kalau jadwal pembayaran otomatis dari pembayaran yang kita terima atau piutang-piutang yang kita terima itu kan pasti ada pembayaran yang akan dibayarkan. Nah itu tidak serta-merta pembayarannya ini sifatnya langsung datang tagihan kita bayar, datang tagihan kita bayar, tapi kita jadwalkan sehingga uang yang kita punya atau yang kita peroleh di sini itu dapat lebih fleksibel misalnya, atau dapat lebih efisien. Misalnya kita punya uang 500 juta misalnya, tetapi dengan uang 500 juta itu kita bisa, tapi tagihannya banyak itu, tagihan misalnya ada 600 juta. Nah kita ulur misalnya 500 juta itu kita bagi menjadi 2 misalnya, sehingga uang yang kita punya dengan tagihan 600 dengan 500 dapat sesuai dengan penjadwalannya di situ. Nah, kemudian apa itu pengelolaan kas? Pengelolaan kas adalah untuk proses mengumpulkan atau mengelola arus kas. Seperti yang tadi saya bilang, cash flow. Arus kas ini sama dengan cash flow. Kemudian pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu atau perusahaan dalam bisnis. Pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau misalnya kita punya uang terbatas, ya, sementara tagihan kita itu sangat banyak. Kalau misalnya kita bayarkan sekaligus, maka stabilitas perusahaan atau keuangan perusahaan akan menjadi drop atau akan tidak seimbang di situ. Nah, sehingga kita harus bisa menjaga stabilitas dari keuangan perusahaan. Nah, kemudian juga kas juga penting untuk menjaga stabilitas keuangan yang biasanya dianggap sebagai bahan portofolio yang total seorang individu. Artinya begini, kalau misalnya si orang atau perusahaan tersebut mempunyai uang dalam tabungan itu lebih besar, kemudian tagihannya juga lebih kecil, sehingga dia mempunyai portofolio atau saldo yang dipunyai itu lebih besar daripada kas yang ada di tabungannya dia. Kemudian beberapa bank juga menawarkan jasa perbankan untuk mengatasi dalam pengelolaan kas. Artinya ini sifatnya dari vendor atau dari bank itu dia menawarkan apabila memang sesuai, misalnya gini, tagihan rutin listrik misalnya, tagihan listrik dia punya setiap tanggal berapa. Nah, dari bank ini bisa menyediakan untuk pengelolaan kasnya untuk pembayaran tagihan-tagihan yang sifatnya rutin, dari listrik, air, sebagainya macam lainnya, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian juga pengelolaan kas melibatkan pengumpulan penanganan yang pengguna uang tunai. Jasa ini dilakukan memberikan hasil yang optimal demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Artinya itu tadi, ya. Kemudian untuk manfaatnya adalah menggunakan individu maupun perusahaan untuk melakukan berbagai transaksi bisnis keuangan serta pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan. Wadah yang terintegrasi, kemudian meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko-risiko yang mungkin terjadi, ya. Kemudian juga segala transaksi keuangan dapat tersusun dengan cepat dan terkontrol dengan baik. Oke. Kemudian beberapa strategi pengelolaan kas. Salah satunya yang nomor 1 adalah terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran dan pihak menormalkan dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Artinya setiap divisi mempunyai tugas masing-masing. Tidak semuanya satu keuangan itu dipegang oleh dia semua, tidak. Ya, jadi setiap divisi mempunyai tugas masing-masing. Seperti pembayaran sendiri, pencatatan sendiri, kemudian pengguna maupun pembayar itu sendiri. Jadi tidak terintegrasi satu sama lain. Kemudian juga dalam menyimpan uang tersebut, itu pengguna lembaga harus menyimpan kas tertutup dari akses yang terbatas. Artinya tidak setiap orang bisa masuk ke dalam ruang tersebut. Kemudian penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Artinya kalau misalnya kita mengeluarkan untuk uang tersebut, otomatis untuk penerimaannya itu pakai rekening yang berbeda. Ya, ini untuk lebih meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan atau hal yang tidak kita inginkan. Nah, pengeluaran uang dilakukan melalui bank menggunakan cek sehingga terdapatkan tercatat oleh pihak lain. Nah, ini cek ini fungsinya sebagai counter cek untuk mengatasi apabila tidak tercatat oleh pihak lain. Kemudian penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dokumen pencatatan. Nah, artinya bank itu menerima kas, artinya menerima pembayaran dari bank. Jadi bukan kita terima. Jadi otomatis kita sebagai pengguna itu bisa mempunyai 2 catatan, sebagai cross checknya yaitu bank, sebagai administrasinya itu di kita sendiri, ya.
Ini untuk strategi pengelolaan kas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang mengerti, silakan. Mau bertanya Pak? Ya. Apakah boleh transaksi tidak tercatat dalam pengertian tidak terdokumentasi dengan baik? Oke, apakah boleh transaksi tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik? Memang ada beberapa transaksi kadang-kadang ini teman-teman kita atau mungkin divisi lain itu bisa melakukan sendiri ya. Intinya bahwa untuk pencatatan atau transaksi itu semua harus tercatat, tidak boleh tidak tercatat. Kayak misalnya kita beli aqua misalnya, aqua yang ada di ruang rapat ini sebenarnya harganya cuma Rp1.000 gitu kan, tetapi itu harus tercatat apabila memang itu menjadi biaya perusahaan. Tapi kalau tidak menjadi biaya perusahaan, ya mungkin bisa aja tidak tercatat gitu ya. Jadi semua transaksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik gitu. Oke, jelas ya? Jelas. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Bagaimana akibat apabila tidak ada aturan dalam mengelola kas? Oke, apabila tidak ada aturan dalam mengelola kas, itu pasti yang pertama, perusahaan akan tidak efisien, ya. Yang kedua, akan timbul atau terjadi masalah-masalah di dalam pengelolaan keuangan, dan mungkin juga akan terjadi antara sisi pasifa dan aktiva kita itu akan jomplang. Misalnya, kita banyak mengeluarkan untuk pembayaran-pembayaran atau tagihan-tagihan yang telah kita terima. Nah, itu juga bisa berarti bahwa kita tidak efisien dalam pengelolaan kas tersebut, ya. Sehingga apabila memang itu terjadi, kita harus menggunakan strategi pengelolaan kas. Jadi tidak bisa sebuah perusahaan itu tidak ada strategi pengelolaan kas. Jadi setiap perusahaan pasti ada strategi untuk pengelolaan kas tersebut. Jelas ya? Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ngerti semua ya apa yang menjadi pertanyaan di sini. Kemudian kalau memang sudah sesuai atau sudah mengerti semua, saya akan coba menggunakan atau memberikan suatu evaluasi kepada kalian, ya. Bagaimana kalian bisa mengerti atau bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, bentuk evaluasinya akan saya gunakan soal evaluasi, ya, soal evaluasi di sini. Nah, soal evaluasi di sini ini ada pilihan ganda dan juga ada esai, ya, dan juga nanti ada lembar jawaban kosong di sini, ya. Ini kamu akan coba tulis di sini, ya. Jadi silakan untuk dikerjakan, waktunya 1 menit dari sekarang, ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, gampang ya, nggak usah nggak usah mikir lama, itu udah ada di situ semua, di bahan itu semua udah ada. Kalau kalian sudah memahami dan mengerti, bisa langsung dikerjakan di situ sesuai. Ya, waktunya 1 menit untuk mengerjakan. Oke, gampang kan ya soal-soalnya, nggak terlalu susah. Oke, sekarang sudah selesai, waktunya sudah cukup, ya. Silahkan dikembalikan lagi, nanti akan coba lihat nilainya. Oke, sini kasih. Ya, mulai lagi. Ya, oke. Kumpulkan jawabannya saja, situ. Ya, terima kasih.
Oke, semua sudah masuk di sini datanya. Dan sekali lagi saya coba terapkan sama kalian. Apakah sudah mengerti materi yang saya sampaikan di sini? Sudah? Itu Pak. Oke, sudah mengerti. Baiklah, untuk mengakhiri sesi pada training kali ini, kalian sudah memahami dan mengerti semua apa yang sudah kita sampaikan di sini. Kita akan selesai, tapi sebelum selesai nanti kan kita coba bereskan dulu. Tapi sebelum kita bereskan, kita berdoa dulu. Semoga materi pada kali ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya sampaikan kepada kalian. Semoga program bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kesimpulan saya lupa. Ada satu lagi kesimpulannya di sini. Jadi kesimpulan pada kali ini, ya, kesimpulan pada kali ini yaitu yang pertama, kesimpulannya itu dalam melakas harus ada dual control. Dual control artinya apa? Dua tempat yang memeriksa atau beda. Kemudian tempat penyimpanan harus steril, tidak boleh sembarang orang bisa masuk. Kemudian yang ketiga, administrasi setiap transaksi harus terdokumentasi dan tercatat dengan baik. Ya, itu kesimpulan yang kita dapat di sini. Jadi ini materi pada kali ini. Kemudian sudah selesai di sini, ya. Mungkin kita bisa berdoa lagi untuk kesempatan pada siang hari ini untuk menyelesaikan materi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita meninggalkan tempat ini, bila kita bereskan dulu tempat-tempat yang ada, ya. Kemudian semua dibenahi dengan baik atau dengan rapi. Jangan dipakai sulit. Saya ucapkan sekali terima kasih kepada semua. Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.